Ayo buruan guys, udah sore nih guys, waktunya kita berburu takjil, kita habisin semua takjil guys, kita raup ya guys ya, gunung-gunung, biar nggak kelihatan nonis, biar ada yang kebagian. Pokoknya guys ya, kita harus berburu takjil, kita habisin, kita sikat semuanya sampai semuanya nggak ada kebagian, siap? Satu gini berapa? 200, 300. Cepat bu, cepat, ayo. 20 ini 10. Ayo. Masukin. Ayo, oke nih sebelahnya juga, ayo. Pokoknya mau saya makan sendiri semuanya mbak. Ayo. Ambil buah, kepreset takjil. Luar biasa ya kalau kita melihat keajaiban di bulan suci Ramadan. Luar biasa YouTuber semua kalau kita melihat keajaiban di bulan suci Ramadan. Komen ya guys ya, mau bagi-bagi di mana lagi kita hunting takjil, oke? Ternyata di mana-mana lagi rame banget war takjil antara yang puasa sama non-Islam guys. Dan sumpah gue gak tahu kenapa sama tren war takjil ini tuh bener-bener bikin hati adem dan lucu, ngerasa deket aja kita satu sama lainnya. Kebetulan gue juga kerja di lingkungan yang memang Islamnya itu bisa dihitung jari paling cuma 5% aja dari total semua karyawan. Tapi guys, kalau soal urusan takjil mereka itu bener-bener yang paling terdepan. Nah kebetulan dari tahun 2022 gue sering banget nyari takjil bareng-bareng sama anak-anak dan mereka yang paling semangat buat nyari guys. Terus pas azan maghrib kita makan barengan semuanya di kantor. Dan kalau dipikir-pikir antusias teman-teman di kantor tuh bener-bener lucu banget. Jam 3 aja mereka itu udah nanya-nanya mau beli takjil kemana. Padahal kita yang puasa aja masih belum tahu, belum kepikiran kayak gitu guys. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya indah banget ya toleransi di Indonesia. Dan teman-teman non-muslim gue juga udah pada ngajakin bukber mau kapan guys. Malah kantor pun suka provide buka bersama yang notabene muslim bisa dihitung jari 3-6 orang mungkin. Dan selain yang Islam, teman-teman di kantor itu keyakinannya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini bener-bener Oke, YouTubeolik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, YouTubeolik semua. Salam jumpa bersama saya Adam Jeep. Jumpa lagi di podcast Adam Jeep Speak Up. Nah, YouTubeolik semua, tak terasa ya, khususnya umat muslim, umumnya masyarakat Indonesia dan seluruh dunia, hanya menghitung hari kita akan menghadapi bulan suci, penuh berkah, penuh hikmah, dan bulan ajaib, bulan yang dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, kenapa saya bilang ini bulan istimewa? Kita lihat YouTubeolik semua, kalau kita udah mendengar kumandang takbir, kalau kita udah dengar kumandang yang namanya orang pengajian di masjid, orang tarawih, orang tadarus, wah bikin merinding ya. Terkhususnya nih YouTubeolik semua, kita lihat ya cuplikan-cuplikannya. Nah mari kita lihat YouTubeolik semua, betapa hebatnya bulan suci Ramadan ini. Dikasih keajaiban, dikasih kelebihan sama Allah. Mari kita lihat kerukunan antar umat, antara umat muslim dengan non-muslim atau non-Islam, ya kan? Semua mendadak akur. Terutama banyak sekali non-Islam mencari takjil. Bayangkan loh, dari mulai jam 4 sore itu, dari mulai nonis, umat muslim, semua berbondong-bondong mencari takjil. Dari mulai takjil yang gratis hingga takjil yang bayar, alias orang dagang di pinggir jalan ataupun di daerah-daerah food court dimanapun berada seluruh Indonesia itu mendadak menjadi harmonis. Dan terutama YouTubeolik semua, kita lihat ya, banyak sekali masyarakat yang mendadak kreatif, inovatif mensajikan makanan-makanan khususnya untuk buka puasa atau makanan takjil ya. Berbondong-bondong, pokoknya dari mulai jam 4 sore kita lihat tuh, semua bikin merinding ya. Terutama banyak sekali YouTubeolik semua di pinggir jalan, di kota, di desa, mendadak mereka tuh kayak ada sesuatu yang mereka tunggu,
Ya kan, anggaplah kalau emang kita umat muslim itu sesuatu yang udah kewajiban ya melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, khususnya orang-orang yang udah dewasa, udah balik ya. Tapi bayangkan di sini keajaibannya beda. Kita lihat nonis, mau itu Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Katolik dan sebagainya, mereka pun auto menunggu loh, menunggu maghrib, dan mereka mendadak buka bersama, mendadak mereka juga ada yang tadi mereka tahu loh di mana doa berbuka puasa, ya kan? Nah, kita lihat YouTuber semua. Di bulan suci Ramadan ini Allah memberikan keajaiban dan memberikan hidayah kepada non-muslim. Ada orang yang peka. Hidayah itu harus disambut YouTuber semua. Ada orang dikasih hidayah tapi dia tidak peka, ya akhirnya hidayah itu lewat aja begitu gitu kan. Ada juga orang pas dikasih hidayah, mereka langsung meresapinya antara kolbu, batin, keimanan, kejiwaan, hingga mereka dibimbing, hingga mereka diberikan petunjuk, yaitu tadi masuk muslim ya. Walaupun emang kepercayaan itu kan masing-masing ya YouTuber semua. Tapi banyak sekali orang yang mu'alaf, yang masuk Islam, mereka pertama tersentuh itu ada yang melihat kebudayaan muslim, ada yang melihat ajaran-ajaran muslim, ada juga mereka melantunkan ayat-ayat Al-Quran hingga mereka tersentuh, hingga mereka kebawa ke dalam kolbunya, ke dalam jiwanya, hingga jiwa raganya bergemetar, hingga mereka itu merasa itu sebuah hidayah, hingga mereka-mereka yang merespon hidayah tersebut akhirnya masuk mu'alaf. Wow, luar biasa ya. Ternyata janji Allah YouTuber semua. Dan di bulan suci Ramadan, monggo YouTuber semua dimanapun berada, belum pernah mendengar orang kelaparan. Belum pernah. Selalu dari mana-mana rezeki itu mendadak ada. Saling memberi, orang saling merasa empati, saling tersentuh hatinya, saling merasa sebuah kewajiban kalau punya rezeki itu berbagi. Itu kehebatannya bulan suci Ramadan. Dan lagi-lagi YouTuber semua kalau kita lihat ya, kita lihat cuplikan-cuplikannya. Hanya di Indonesia yang Allah memberikan keistimewaan situasi di bulan suci Ramadan. Betul, atas izin Allah lah ini semua terjadi. Hanya di Indonesia ada yang namanya mudik bersama. Hanya di Indonesia mendengar kata mudik. Monggo silakan tanya YouTuber semua kepada orang-orang yang ada di luar negeri ataupun orang-orang yang sering bolak-balik ke luar negeri. Apakah ada berbondong-bondong mudik seperti di Indonesia? Enggak ada. Di Indonesia ini sampai pemerintah mengadakan cuti bersama khusus buat mudik. Dari mulai aparatur hukum di tengah jalan udah dipersiapkan oleh pemerintah mengawal dan menjaga orang-orang yang mudik. Wow, luar biasa. Itu kehebatannya dan keindahannya bulan Ramadan di Republik Indonesia. Patut kita acungkan jempol. Hanya di Indonesia bulan Ramadan ini benar-benar sempurna keindahannya. Ya bukan berarti di negara lain enggak, karena di negara lain itu kebanyakan. Emang ada juga, tapi kebanyakannya mereka hanya ya melaksanakan yang wajib, sahur, taraweh, buka puasa, mungkin buka puasa bersama ada. Tapi tidak ada yang namanya seperti di kita, ayo buka bersama. Bayangkan mungkin kita 5-10 tahun yang kebelakang ada yang namanya sahur on the road. Nah, mudah-mudahan nggak tahu nih daerah Pak Prabowo ini ada nggak sih sahur on the road itu dibolehkan lagi apa nggak sih? Gitu kan, maksudnya kalau 10 tahun ke belakang itu kan kita berbondong-bondong ya kan. Sebelum mudik nih, sebelum pada pulang kampung itu orang, ayo sahur bersama katanya on the road. Wah, di mana ada yang ke puncak, kalau untuk wilayah Jabodetabek ya ada yang ke Bandung, ada yang nongkrong di pinggir jalan sampai pagi, terus nanti masak bersama, sahur bersama. Nah, terutama nih YouTuber, kita lihat ya, yang auto diberikan hidayah, nonis-nonis di Indonesia mendadak lancar dan fasih mengucapkan bahasa-bahasa muslim, mengucapkan kalimah, mengucapkan doa-doa, khususnya doa buka puasa. Yuk, kita lihat. Alhamdulillah, ya Allah, kita bisa buka puasa, kita berdoa dulu. Doanya apa? Allahumma makasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kayaknya dia lebih Islam daripada Islam. Kok tahu sih? Dia lebih Islam daripada aku kayaknya.
Ya itu kan di TV ada. Oh iya di TV ada. Kau tahu dari mana TV? TV, Upin Ipin. Oke. Ayo minum. Luar biasa. Tangan muka bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, kolaknya 1 ya. Eits, passwordnya apa dulu? Sebutkan 5 rukun Islam. Ya tahulah itu mah bu, masa nggak tahu? 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2, sholat 5 waktu. Subhanallah. 3, menjalankan Ini namanya puasa 1 bulan hidayah. Ramadan. 4, menunaikan zakat. Hidayah. 5, menunaikan ibadah Petunjuk. haji bila mampu. Ya udah kalau gitu kolaknya 1 ya bu. Saya belum yakin. Coba kamu doa buka puasa. Hah? Jadi doa buka puasa nih bu. Tapi kan belum buka. Gak apa-apa, kan cuma tes aja. Takut ya kamu? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika afturtu biromatika ya arhaman rohimin. Amin. Bener kan bu? Sekarang yang terakhir, coba tunjukin KTP kamu. Hah? Pakai KTP nih bu? Iya, sini. Ini bu. Mana? Sini coba lihat. Lah, ini kok Katolik ini? Coba ibu lihat, itu kan KTP lama, jadi belum diupdate. Oh, iya, bener juga. Ya udah, kamu mau beli apa? Wow, Ya udah kolaknya 1 ya bu. Wah, luar biasa. Bayangkan YouTube balik semua. Nonis tadi itu mendadak fasih, mendadak lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu birohmatika ya arhamar rohimin. Amin. Wah, itu kan doa berbuka puasa. Luar biasa ya YouTube balik semua. Itu hidayah. Kalau non-muslim, non-Islam membaca ayat-ayat Al-Quran dengan fasih, lantunannya benar-benar merdu, itu sebetulnya hidayah. Cuman ya kembali lagi kepada personalnya. Ada ya, orang itu pas dikasih hidayah oleh Allah, tersentuh kolbunya, bergemetar jiwa raganya, hingga dia mulai terenyuh hatinya, hingga dia mulai tahu titik terang kemana jalan yang harus dia ambil. Menjadi mu'alaf. Banyak sekali, bukan 1, 2 ya. Nah, kelebihan di bulan suci Ramadan dikasih semacam keajaiban oleh Allah. Bayangkan, nonis yang tadinya masing-masing mendadak kompak harmonis bersama umat Islam. Nonis dengan umat Islam mendadak menyatu hingga tadi duduk satu meja bareng, berdoa bareng, membaca bareng. Ini terlepas masalah sebuah toleransi ya. Karena kenapa? Ini berbicara ketukan hati, gemetar hatinya, dan menjadi sebuah kayak habit kompak. Betul. Apalagi udah mulai jam 4 sore itu mau Islam ataupun nonis itu kayak gemetar hatinya, kayak ada kebahagiaan yang ditunggu. Boleh cek tanya gitu balik semua. Hampir, walaupun tidak semua, hampir semua orang nonis di depan ya mata kan, aku nih. mulai jam 4 sore itu kayak gemetar udah hatinya. gercep. Udah mulai dia tuh di planning. Nanti beli takjil ini beli takjil ini beli takjil ini. Wow, luar biasa. Oke, kita ngambil itu kepada sisi individu ataupun golongan manusia. Industri pun mendadak diberikan keberkahan. Nggak percaya? Tanya kepada industri pabrik-pabrik tepung, pabrik-pabrik terigu, pabrik-pabrik yang namanya sagu. Apakah mereka di bulan suci Ramadan tidak melonjak omset penjualannya? Dijamin lebih dari 50% mereka meningkat penjualan. Dari sisi terigu, dari sisi gula. Tanya lagi kepada pabrik-pabrik yang mengemas sirup. Bayangkan. Berapa juta botol, mungkin seluruh Indonesia mereka terjual hanya dalam 1 bulan. Bisa juga miliaran botol. Berapa ribu ton, berapa puluh ratus ribu ton terigu, sagu. Mereka terjual. Makanya kebanyakan omset-omset perusahaan-perusahaan yang di dunia gula, di dunia terigu, di dunia sagu,
fantastis selama dalam 1 bulan. Oke, itu terlalu besar. Kita berbicara corporate, berbicara industri. Kita lihat pedagang-pedagang rumahan, tukang gorengan, tukang jajanan kecil-kecilan, hingga mereka punya omset puluhan juta selama 1 bulan. Bayangkan, itu emang udah rencana Allah, kehebatan di bulan suci Ramadan. Nah, ini lagi yang saya mulai tersentuh ya. Jujur nih, YouTubeolik semua guys, dimanapun berada. Kita lihat, apakah kita sampai pekanya detail nggak sih? Bahwa nonis yang tadinya nggak pakai hijab, tiba-tiba gara-gara mau berburu takjil, dia jadi memakai hijab. Kalau dia peka dan dia sadar, aura kecantikannya mendadak 360 derajat berubah. Nggak percaya? Ntar kita lihat videonya. Banyak sekali nonis yang tadinya nggak pakai hijab, pakai baju biasa gitu, casual biasa, mendadak pakai gamis, pakai hijab. Kalau saya pribadi, itu kecantikannya mendadak naik 300%. Kalau kita lihat ya, di sini ada sesuatu kalau menurut saya keajaiban. Kalau kita peka, kita jeli. Masalah di saat nonis itu memakai hijab. Bayangkan, yang namanya nonis itu yang tadinya dia hanya casual penampilannya gitu kan, yang intinya nggak pakai hijab, nggak pakai gamis, tiba-tiba memakai gamis, memakai hijab. Wow, kalau saya boleh komen, kecantikannya mendadak 2 kali lipat sampai 3 kali lipat terpancar. Inner beauty-nya cerah, wajahnya merona, cantiknya, pokoknya bikin kita greget. Jujur, saya bukannya nyanjung nih, apa adanya ya. Mendadak nonis-nonis itu menjadi cantik. Wah, mukanya itu susah diungkapkan kata-kata. Sempurna, bener, saya akuin. Yang tadinya, emang dia basically-nya cantik gitu kan. Tiba-tiba setelah dia memakai gamis, memakai hijab, itu ngedadak kecantikannya 3 kali lipat, makin terpancar, makin beraura. Bukan muslim kok pakai jilbab? Iya, sini aku ceritain. Sebagai nonis, aku kagum banget sama cewek-cewek muslimah yang berhijab karena menurutku mereka cantik-cantik banget dan enak dilihat. Bikin hati adem gitu, kelihatannya elegan, menawan. Jadi aku pengen coba pakai jilbab. Aku pengen tahu kira-kira kalau aku pakai jilbab gimana ya kelihatannya. Makanya hari ini aku memutuskan untuk coba pakai jilbab dan makeupan. Sekalian berhubung udah mau lebaran, aku pengen coba bikin tutorial makeup buat lebaran. Pertama, ini aku langsung pakai cushion. Aku pilih cushion yang finishnya matte dan coveragenya cukup tinggi, medium to full, biar makeupnya tahan seharian. Karena pas lebaran pasti kita bakal seharian dan keringetan. Jadi harus pakai cushion yang nggak pernah salah, yang bakal tahan lama tapi tetap rasanya ringan di kulit dan breathable, nggak nyumbat pori-pori karena dia non comedogenic. Shades-nya pas banget lagi di kulit. Menyanjung terus karena saya mentang-mentang muslim, terus nonis mau pakai hijab, saya sanjung, bukan. Emang apa adanya. Emang apa adanya. Yuk kita lihat, perhatikan. Tadinya kan dia nggak pakai hijab, cuman pakai casual, celana jean gitu kan. Tiba-tiba memakai gamis, memakai hijab. Saya jujur, kecantikannya sampai 3 kali lipat terpancar. Lebih greget lagi, bikin kaum Adam ini terpikat, terpincut loh. Kalau saya lihat ya, yang kecantikannya itu bikin membuat kaum Adam ini terpikat dan terpincut. Dari after before-nya, kita perhatikan tadi. Sebelum dan sesudahnya memakai hijab. Ya emang sebelum memakai hijab dia udah cantik dasarnya. Tiba-tiba nonis ini memakai hijab, memakai gamis. Wow, kalau hijab kayaknya bener cantik. bikin Coba, kaum cantik laki-laki ya. ini Ini gua terpikat, baru terpincut. bangun tidur. Karena kenapa? Terus Karena kita aura sekarang kecantikannya coba itu pakai sampai hijab. 3 Mari kali kita lipat. try. Guys, YouTubeolik semua. Nah, ini adalah kehebatan dan keajaiban di bulan suci Ramadan. Boleh kita tanya kepada nonis-nonis tadi yang pakai gamis gitu kan. Kenapa dia sampai tersentuh pingin pakai gamis? Bukan hanya sekedar berburu takjil, bukan. Tapi emang hatinya udah gemetar, tersentuh. Selain itu juga YouTubeolik semua, kita lihat keindahan di bulan suci Ramadan ini. Berbondong-bondong, kita lihat tuh. Ya kan, orang yang kesikut, kedorong. Apa mereka emosi? Enggak. Inilah keajaiban bulan suci Ramadan. Di saat mereka kedorong, ya kan? Di saat mereka ketarik hanya gara-gara memilih makanan takjil. Mereka hanya membalas dengan senyuman.